Jika ada yang bingung kenapa sejarah Islam itu begitu banyak versinya, sahabat Nabi misalnya yang kita kenal begitu mulia, yang kita anggap sebagai bagian daripada orang-orang suci, kenapa ada versi sejarah mereka yang menunjukkan perbuatan mereka begitu keji? Jangankan para sahabat, semulia apapun mereka, para nabi dan rasul saja yang merupakan manusia-manusia suci yang maksum terjaga dari kesalahan dan dosa, itu saja ada versi cerita dusta yang berbicara tentang keburukan dan perbuatan dosa mereka. Nabi Lut itu difitnah berzina dengan kedua putrinya. Nabi Daud difitnah sengaja merebut istri panglima perangnya. Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir. Nabi Yusuf dituduh sebagai pezina dan pencuri. Bahkan Nabi SAW itu juga tidak selamat dari mulut-mulut kotor yang berbicara tentang keburukan beliau dalam sejarah. Jangankan kita berbicara tentang masa lalu, kita berbicara tentang realitas hari ini saja, yang mana fakta bisa kita akses dengan mudah. Hal ini saja itu menyisakan berbagai macam versi ketika terjadi sebuah peristiwa. Contoh kekinian misalnya antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, ada yang mengatakan bahwa ada pecah kongsi, tapi ada versi yang lain yang mengatakan ini sebenarnya hanya skenario saja, akal-akalan yang sebenarnya ada strategi yang sedang dimainkan. Saya tidak sedang memperdebatkan tentang masalah politik ya, ini kita ambil contoh saja untuk hal yang langsung bisa kita lihat, kita saksikan, bahkan kita simak lewat media. Sumber informasinya begitu banyak saja, itu begitu banyak analisa. Pada ujungnya akan kembali kepada kita mau percaya versi yang mana. Tentang Tuhan saja itu ada versi orang beriman dengan versi orang ateis. Kita mau percaya versi yang mana? Tentang para nabi dan rasul, kita mau percaya sejarah versi yang mana? Kita mau percaya versi Islam atau percaya versi orang-orang Nasrani atau Yahudi? Tentang para sahabat Nabi dan sejarah Islam secara umum, kembali kepada kita mau percaya versi yang mana? Kita mau percaya versi orang-orang kafir atau versi orang-orang munafik, orang-orang Rafidhah atau versi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kembali kepada kita, dan pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tuduhan itu ada jawabannya. Setiap kecurigaan ada penjelasannya dalam sejarah Islam. Yang jadi masalah adalah ketika ada orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang dianggap berilmu menyampaikan riwayat seperti itu dengan secara tidak jujur atau dengan cara yang tidak benar. Umar melakukan ini, Abu Bakar melakukan itu, dan kemudian tidak diberikan keterangan ini versi siapa. Kalau Anda misalnya mengisahkan suatu kisah, kemudian Anda beranggapan bahwa kisah itu yang benar, cobalah berlaku jujur. Kisah ini versi Rafidhah, saya cenderung percaya kisah ini fair. Tinggal orang-orang ahli ilmu berdebat, membantah riwayat tersebut, dan orang-orang awamnya tidak tertipu. Mereka tahu bahwa oh, ustadz ini menyampaikan riwayat Syiah, sedangkan saya ahlu sunnah, saya tidak mengikuti riwayat tersebut. Itu kejujuran dan amanah dalam ilmiah. Tapi kalau semua kisah kita campur adukkan, sampai kisah-kisah dusta kita sampaikan apa adanya, bahkan kita katakan seakan-akan itu fakta yang terjadi, ini namanya pengkhianatan ilmiah, dan wajib bagi kita yang mengetahuinya untuk meluruskannya. Hanya sebagian orang yang terlalu khusyuk dan fanatik kepada tokoh mengira bahwa kritik kepada riwayat-riwayat dusta seperti itu dianggap sebagai kebencian, permusuhan. Dunia ilmu itu dunia amanah. Jika ada ketidakαμanahan, baik karena unsur sengaja atau tidak disengaja, kewajiban bagi yang lain untuk mengingatkannya. Kemana kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para ulama-ulama dahulu mereka saling mengkritik satu sama lain. Imam Syafi'i mengkoreksi guru-gurunya, tidak menunjukkan kalau Imam Syafi'i itu kurang ajar atau merasa sok tahu dari guru-gurunya tersebut. Tetapi demikianlah ilmu itu. Kadang Allah menguji kejujuran kita dalam masalah ilmu. Benar, kita mencintai orang-orang soleh, kita wajib memuliakan para ulama dan guru-guru kita, tetapi kebenaran di atas segala-galanya. Dan itu hikmahnya, terkadang Allah membuat sebagian ulama itu keliru, dan kemudian datanglah ulama yang lain untuk meluruskannya. Atau jika tidak ingin disebut keliru, kurang tepat, sebagian ulama kemudian datang yang lainnya untuk memberikan pendapat yang lebih benar atau yang lebih tepat.